kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi mengenai etik. Pengantar sebagai kegiatan webinar series ini tentunya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi etik itu akan mendampingi setiap acara ilmiah yang diselenggarakan oleh Perhati KL Banten. Insya Allah mudah-mudahan ini dapat membuka wawasan kita tentang etik dan selanjutnya dapat diterapkan di tempat kerja kita masing-masing. Tapi itulah judulnya, pendekatan multidisiplin pada terapi medis, bagaimana tinjauan etiknya. Lanjut. Ya, ini CV saya pintas saja. Lanjut, CV-nya sudah dibacakan tadi. Silahkan. Eh, Sejujurnya bahwa perawatan pasien dalam hal ini kita baca sebagai asuhan medis, ya, asuhan medis atau delivery of care ini menjadi satu hal yang penting. Namun juga ada potensi terjadi perbedaan pendekatan dan rekomendasi pada saat itu dikerjakan secara interdisiplin. Banyak di tempat kita ini di Indonesia ini pelayanan atau konsul pasien diselenggarakan dalam waktu terpisah. Tentunya pasien akan mendapat pendekatan atau penanganan yang juga terpisah. Tentunya ada banyak rekomendasi dan banyak tata laksana yang masih tumpang tindih. Untuk mengatasi perbedaan itu tentunya kita tidak boleh ego terhadap ilmu kita dan kita lebih mengedepankan prinsip pelayanan pasien center care dan continuity of care. Ini yang menjadi prinsip kedepannya kita harus selenggarakan yang tertanam di benak kita. Dan kita biasa selenggarakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan, kita terapkan bagaimana bioethics. Bioethics, namun poin-poin di bioethics, prinsip-prinsip bioethics pada tata laksana di lapangan masih banyak tumpang tindih, bahkan banyak ketimpangan. Kita lihat selanjutnya bagaimana bioethics itu bisa terlaksana, bahwa prinsip-prinsip dasar etika bioetik ini bagian ketiga dari etika moral yang rasional. Rasional dari etika ini tentunya menjadi pertimbangan kita pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah etik pelayanan kesehatan, masalah medis. Kita sudah sama mengetahui bahwa ada 4 unsur dalam prinsip-prinsip dasar etika, yaitu beneficence, normal efficiency, autonomy, dan justice. Di mana beneficence adalah manfaat ya sebaik-baiknya untuk pasien lebih dari keburukan yang diterima oleh pasien. Lalu non malfeasance di sini adalah prinsipnya banyak yang istilah non, tidak boleh dilakukan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Non malefficient, Bapak Hippocrates kita menamakan ini adalah primum non ser. Jangan mencederai baik batin maupun fisik untuk pasien. Ini menjadi prinsip bahwa pasien tidak boleh dirugikan. Sepintas itu non malfeasance, lalu autonomi tentunya kita menghargai pasien untuk menentukan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan selanjutnya adalah justice, keadilan, di mana prinsip memperlakukan sama rata adil terhadap kebahagiaan dan kenyamanan secara universal. Ini 4 prinsip ini akan kita kaji sepintas pada kesempatan kali ini di waktu yang tersedia saat ini. Nah, ini kalau kita lihat azas beneficent, sebetulnya azas beneficent ini sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit pada saat belum diberlakukannya Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini yang menjamin bahwa azas beneficent itu menjadi tanggung jawab rumah sakit. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit di pasal 5, 43 dan 29 itu menjamin kebaikan sebesar-besarnya untuk pasien. Juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, di mana pasal 3 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pasien itu lebih utama. Di mana di samping itu penegakan mutu dan kepastian hukum lebih jelas. Ditambah lagi Undang-Undang Nomor 1691 2011 tentang keselamatan pasien. Semua ini semata demi kebaikan pasien. Jadi rumah sakit sudah sewajarnya, seyogyanya dan sepatutnya menerapkan azas beneficent, dan kita harus tahu itu. Lanjut. Lanjut. Kita lihat kaidah beneficence. Lanjut. Iya. Bahwa pada saat pelaksanaan pelayanan multidisiplin, interdisiplinan, tentunya lebih baik dokter terlibat diharapkan makin beri kontribusi lebih banyak, dan ini dapat mengisi atau menutup celah medis yang tidak teridentifikasi oleh satu dokter nanti ditutupi oleh sejawat lainnya. Tentunya diharapkan prinsip manfaat yang terbaik dan lebih baik dapat diterima oleh pasien.
Dan ini sejalan dengan kaidah tadi beneficiation yang dijalankan oleh rumah sakit. Beneficiation yang dilaksanakan oleh klinisi praktisi ini tentunya juga harus sejalan dengan yang dilakukan oleh sejawat sekalian. Bahwa DPJP utama dan DPJP lain masing-masing memberikan rekomendasi secara terpisah. Dan ini potensi terjadi tadi tumpang tindih penanganan terhadap pasien. Dan ini akan membingungkan pasien yang akhirnya akan memberikan pasien di mana ini melanggar azas atau kaidah dari normal efisien. Apa yang kita harus lakukan kalau melihat kondisi kayak gini? Prinsip dasar bahwa untuk meminimalkan kerugian terhadap pasien adalah kita orientasikan pada keselamatan pasien dan memberikan layanan yang medis terbaik. Perlu kiranya antara DPJP utama dan DPJP lainnya memberikan kontribusi dan kepercayaan satu sama lain. Harus saling percaya, berkontribusi, saling mendukung, saling menutupi celah pada medis yang kemungkinan akan muncul. Perlu juga kesamaan visi pada layanan medis. Misal pada pasien yang kritis, ada mana yang dipilih, heroic positivistik atau survival rate. Di mana heroic positivistik bahwa penanganan ini berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang, entahlah itu USG, EKG, pemeriksaan endoskopi dan lainnya, itu jadi patokan untuk memberikan pelayanan. Sementara survival rate berdasarkan kemampuan pasien untuk bertahan hidup, kemampuan pasien bisa memperpanjang bertahan terhadap dari penyakitnya, ini menjadi satu pilihan pada akhirnya akan ke situ. Dan ini harus disamakan konsep visi ini oleh sesama pemberi layanan. Juga dihindari terjadinya overlapping terapi medikamentosa dan miskoordinasi rekomendasi. Di sini sudah muncul adanya koordinasi, kontribusi dan kepercayaan untuk lebih menghindari pasien dari kerugian yang selanjutnya. Bahwa rumah sakit akhirnya harus memberikan satu batasan-batasan, standar-standar koordinasi dan komunikasi seperti apa yang layaknya diberikan untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Itu saat yang lalu tercatat dalam PMK 1691 2011 pasal 7 tentang keselamatan pasien, di mana situ tersirat kejadian tidak diinginkan, ya, terus potensial cedera, nyaris cedera dan lain sebagainya. Itu harus dikoordinasikan oleh rumah sakit. Ini jadi masalah pada saat kita masuk pada kaidah autonomi. Di sini mana yang kita dulukan pada saat pasien juga harus dihormati hak-hak pilihnya. Pada satu sisi klinisi akan melihat memberikan pandangan medis berdasarkan berbasis bukti dan memberikan layanan terbaik untuk pasien, tapi pasien sendiri punya pilihan, punya keinginan tersendiri. Antara kebutuhan pasien dan keinginan pasien ini menjadi satu hal yang harus kita pertimbangkan. Ditambah lagi ketidaksesuaian antara rekomendasi DPJP dan lainnya, ini akan memberikan satu hal tentunya sekali lagi merugikan pasien dan itu melanggar azas normal efisien tadi. Perlu komunikasi interdisiplin tentunya. Prinsip dasar pasien center care lagi-lagi menjadi satu pilihan untuk kita semua, di mana pola penentuan DPJP utama bisa didasarkan kriteria sebagai berikut. Penentuan DPJP utama bisa berdasarkan pertemuan pertama. Manakala kita lihat pasien datang ke IGD, tentunya DPJP utama saat itu adalah dokter jaga IGD. Dokter jaga IGD sebagai DPJP artinya dokter penanggung jawab pelayanan, bukan dokter penanggung jawab pasien dalam hal ini. Itu bertanggung jawab terhadap 6 jam saat pasien ada di instalasi gawat darurat. Itu DPJP-nya yang awalnya. Lalu selanjutnya DPJP utama bisa ditentukan berdasarkan indikasi medis. Ya, di IGD sudah ditentukan seperti apa kondisi pasien, tentu indikasi medis ini menjadi patokan untuk dilakukan konsul-konsul berikutnya. Bisa juga DPJP utama berdasarkan kompetensi spesialistik, juga berdasarkan kewenangan klinis yang ada di RKK. Di sini dipilihkan ditentukan siapa yang lebih pas untuk pasien tersebut. Dan jangan lupa DPJP utama juga bisa diminta berdasarkan pilihan pasien. Ini satu hal yang menarik, manakala tadi azas autonomi berbenturan dengan azas beneficient, kita harus mendengarkan apa yang diinginkan pasien. Tentunya nanti tandem antara DPJP utama dengan DPJP pilihan pasien harus bisa diwujudkan. Selanjutnya bahwa DPJP utama bisa dilakukan berdasarkan tempat perawatan. Tidak ada pilihan lain kalau pasien sudah masuk, sudah diarahkan pada intensive care unit,
DPJP utamanya beralih kepada intensivis tentunya, tidak ada pilihan lain. Dan di situ semua harus dalam koordinasi intensivis di ICU. Bisa juga DPJP selanjutnya berdasarkan kesepakatan antar DPJP, manakala ada satu kondisi-kondisi khusus pasien yang dulu yang saya tahu pada saat COVID banyak para dokter berkumpul di bawah koordinator DPJP dalam ini paru untuk untuk membicarakan apa yang terbaik diberikan untuk pasien yang mengalami serangan COVID. Namun pertimbangan awal sudah harus diberikan ditentukan sejak awal asuhan. DPJP harus segera bertemu dengan pasien untuk menentukan langkah-langkah pelayanan berikutnya sembari memberikan rencana apa yang akan diberikan, langkah-langkah berikutnya, dan pasien bisa menentukan apa pilihannya. Tapi kelemahan satu sisi lain, kalau otonomi pasien dibiarkan lepas begitu saja tanpa pertimbangan yang kita juga arahkan, nanti pasien akan berlebihan meminta tanda kutip gitu, menginginkan keinginannya, tentunya itu tidak berdasarkan pertimbangan medis lagi. Dan ini sekali lagi akan melanggar kaidah non efisien yang merugikan pasien juga. Selanjutnya, udah belum? Sebelum ini masih ada. Bagaimana asuhan yang berfokus pada pasien untuk mengatasi ketimpangan autonomi? Ada dua aspek di sini yang kita harus pertimbangkan pada asuhan pasien ini. Bahwa ada dua perspektif, satu perspektif terhadap pasien, perspektif yang diberikan oleh PPA, profesional pemberi asuhan. Di mana perspektif pasien untuk asuhan yang berfokus pada pasien adalah kita harus menempatkan pasien bermartabat dan respect terhadap kondisi pasien. Diberikan informasi yang memadai, proporsional, dilibatkan dalam program pelayanan medisnya, juga diajak kerjasama menentukan langkah-langkah berikutnya. Lalu perspektif kedua adalah perspektif dari PPA, di mana perspektif PPA ini harus terjalin satu tim interdisipliner, lalu interprofesionalitas, dan tentunya DPJP adalah ketua tim klinis, bukan kepala tim klinis. Berbeda. Pada saat DPJP sebagai ketua tim klinis, tentunya kontribusi dari anggota timnya dibutuhkan sehingga sebagai ketua bisa memutuskan mana yang terbaik untuk pasien. Kalau kepala tim klinis, dia menentukan dari awal harus apa yang dilakukan oleh timnya. Itu satu hal yang berbeda. Bagaimana tata laksana dari DPJP tadi? Bahwa setiap pasien yang mendapat asuhan medis harus memiliki DPJP. Pasti setiap pasien harus punya dokter yang akan merawatnya. Bila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP utama yang berperan sebagai koordinator dan mengelola asuhan medis bersama DPJP lainnya, di mana DPJP lainnya akan bersifat kontributif, bukan intervensi. Ini pernah terjadi, DPJP utama mengkonsulkan kepada DPJP pendampingnya, tapi DPJP pendamping langsung melakukan action, melakukan tindakan pembedahan. Nah, ini tentunya tidak boleh seperti itu dan tetap harus keputusan melalui DPJP utama. Dan sebelum putusan sebaiknya di bawah koordinasi DPJP utama dilakukan rapat bersama tim. Setiap penunjukan DPJP utama harus memberitahu pasien dan disetujui oleh pasien. Terakhir yang tadi gimana terlaksana DPJP, pada unit pelayanan intensivis DPJP utama adalah dokter intensivis. Ini masih banyak tarik menarik manakala ICU pilihannya close atau semi close. Kalau close tentunya intensivis bisa lebih berperan. Kalau semi close berarti DPJP utama masih bisa dicerahkan untuk disiplin ilmu yang lainnya. Dan itu tentu ada kolaborasi lebih lanjut. Tentang justice, ketimpangan justice dalam layanan multidisiplin. Tentunya keadilan ini harus dapat dirasakan oleh pasien. Perlu koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk menghindari terjadinya kerugian di pihak pasien. Tidak saja secara penyakitnya, tapi juga secara biaya harus pertimbangkan keadilan. Manakala kita lihat outcome dari satu pelayanan terhadap pasien adalah 4 status klinis, yaitu pasien sembuh atau tidak, status biologis di mana pasien sembuh tapi cacat atau ada sequelae, ketiga adalah sesuai tidak harapan pasien dengan yang didapat di rumah sakit atau di fasilitas, dan selanjutnya adalah biaya. Apakah biaya dikeluarkan sepadan dengan yang diterima perawatannya? Itu yang ajas keadilan juga. Lalu ajas keadilan bagaimana pada saat menentukan ICU, prioritas keadilan berdasarkan evidence base.
ya berdasarkan kondisi pasien lebih membutuhkan, dan sesungguhnya adil, bukan berdasarkan hak pasien harus mendapatkan perawatan di ICU, tapi berdasarkan data klinis evidence base yang ada di pasien tersebut. Mohon izin Lanjut. mengingatkan dokter, waktu 3 menit lagi. Baik, ini sudah sampai kesimpulan. Lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulan bahwa penentuan DBC utama didasarkan beberapa kriteria tadi sudah kita sampaikan di depan, dan pasien perlu mendapatkan informasi memadai tentang kondisi penyakit dan layanan medisnya, termasuk sejak awal DPJP sudah diketahui oleh pasien. Komunikasi koordinasi interdisiplin harus terjadi secara efektif dan intensif berupa pertemuan, rapat, dan lain sebagainya, tidak aja di jam yang formal ada di jam rumah sakit, tapi juga di luar jam rumah sakit. Bahwa pasien center care dan continuity of care harusnya bisa terwujud, bisa dilaksanakan untuk pelayanan multidisiplin, untuk lebih bisa mencegah terjadinya pelanggaran etik. Sedikit pesan, note untuk penegakan multidisiplin ini, kita bahwa berjalan menuju Tuhan adalah kerja hati. Pada pelayanan ini kita ada kerja hati, bukan kerja akal. Jadikanlah selalu hatimu sebagai penuntunmu, bukan kepala yang di atasnya tumbuh rambutmu. Jadikanlah dirimu sebagai seseorang yang memiliki kesadaran atas diri sendiri, bahwa kita sebagai profesi dokter, jangan seperti mereka yang tak mampu menyaksikan jiwanya sendiri. Ini sekedar pengingat untuk saya, dan mudah-mudahan ini bisa saya amanahkan untuk diri saya, dan mudah-mudahan bisa mengilhami teman-teman sejawat lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bila ada kekurangan, mohon dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Ismayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Demikianlah presentasi materi etik oleh Dr. Hendrarto, spesialis THT BKL. Kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Di antaranya adalah dengan menjalin kerjasama yang baik dengan sejawat dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Kira-kira seperti itu ya, Dok. Ini jika di sebuah rumah sakit dokter penanggung jawab belum bergelar KIC, konsultan KIC, sampai di mana batasan kewenangan klinis dokter penanggung jawab ICU tersebut? Saya coba jawab ya, Dokter Emma Safitri. Jadi kalau belum ada KIC, ya, dan ini rumah sakit tipe C, tidak usah dipaksakan dulu pelayanan jadi terganggu atau jadi canggung. Artinya kita tinggal buat kewenangan klinis bersama di kredensial apa yang bisa dilakukan pada saat dokter anestesi yang belum KIC ini dipasrahi atau untuk pasien-pasien dengan kondisi kritikal gitu ya, nggak apa-apa. Dan tentunya kalau ada keterbatasan, pasien tersebut bisa dirujuk. Atau memang sistem di ICU-nya masih kita pakai semi-close. Itu masih dimungkinkan beberapa disiplin ilmu lainnya masuk di situ dan mengelola pasien secara bersama-sama. Namun sesuai dengan ajuan yang sudah diterapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit, diharapkan ICU itu sudah dikelola oleh intensivis, dan selanjutnya intensivis lah yang menjadi DPJP utama manakala ada pasien yang sudah dikirim untuk dirawat secara intensif. Kalau belum ada, nggak apa-apa, dokter anestesi aja yang ada dulu. Tapi RKK-nya dibuat juga di rumah sakit bersama manajemen pelayanan. Mungkin itu sementara jawaban saya, Dokter Emma.